warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, wabil khusus Ustadz Haji Hidayat, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Soleh, Ustadz Khairul Anwar, Bapak Jenderal Haji Sazili, para orang tua, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita akan melanjutkan masih tentang tema ibadah, mengambil sebuah kajian amalan-amalan ringan yang mendatangkan pahala yang besar. Sekarang kita akan melanjutkan poin atau bagian yang keempat. Setelah yang pertama menjenguk orang sakit, yang kedua memberi makan minum saat datangnya waktu untuk berbuka puasa bagi yang berpuasa, yang ketiga berwudu dan melebihkan basuhan-basuhan pada anggota wudu, yang keempat insya Allah juga yang kelima doa setelah wudu dan sholat sunnah wudu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita berwudu, adabnya, etikanya, air wudu itu tidak ditelapnya, dia diseka. Itu adabnya. Untuk menunjukkan apa? Agar tetesan-tetesan bekas-bekas air wudu itu menjadi sebuah tanda bahwa semakin banyak tetesan air wudu tersebut berarti menandakan banyak pula salah dosa kita. Itu filosofinya. Karena itulah di dalam fikih disunahkan 3 kali semua anggota wudu itu dibasuh. Di situ kita akan merasakan betapa dosa salah kita terlalu amat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebab dengan berwudu, insya Allah dosa salah itu keluar secara keseluruhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah berwudu selesai, kemudian kita menghadap ke arah kiblat untuk melanjutkan sunnah berikutnya, membaca doa setelah wudu. Cara membacanya itu dengan mengangkat kedua tangan, kemudian kepala kita ini dengan mata kita melihat ke arah atas. Rafi'an bi ra'sihi. Hal keadaannya kepala kita itu diangkat, tangan begini. Jadi berdoa itu diajarkan di dalam kitab Raddul Bala Biddu'a, jurusan dada kita di sini ditarik ke atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila dia memohon sesuatu kepada Allah yang sangat bersangatan,
Itu tidak dalam ukuran standarnya seperti ini, diangkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian beliau perlihatkan wajahnya, matanya melihat ke atas. Memandang ke atas itu sebagai simbol, bukan dipahami bahwa Allah itu di atas. Memandang ke atas menunjukkan ketinggian asma-asma Allah. Itu supaya bisa dipahami di dalam akidah tauhid kita. Gini Rasulullah, kalau udah bersangatan nih. Sampai diriwayatkan ini di sisi kanan kiri ketiak beliau itu memancarkan cahaya berwarna putih, aromanya juga bau wangi. Kita juga begini, tapi warnanya gelap. Iya, udah pakai Rexona, baunya tengik juga. Beda, bukan kelas kita. Ini kan kelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian doanya bagaimana? Yuk kita baca jawabnya. Ini doa saya mengutip dari kitab hadis At-Targhib wa Tarhib. Doa ini sebenarnya sama pada umumnya yang kita baca. Ada beberapa tambahan-tambahan yang mungkin ini juga perlu kita ketahui bersama. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfirullahumma wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni abdan syakura waj'alni adhkuruka katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu kita baca menghadap ke kiblat, kemudian memposisikan kepala kita untuk melihat ke atas langit. Jamaah hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Apa hikmah fadilah membaca doa ini? Ini saya kutip lagi dari kitab Khazinatul Asrar. Jadi bukan ngarang-ngarang nih jamaah. Ada sumbernya di dalam kitab-kitab klasik yang menjadi referensi. Di sana ada sebuah riwayat yang mengatakan demikian. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablugu aw yusbighul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyati yadkhulu min ayyiha sya'a
Tidak ada di antara kalian seseorang dia berwudu, kemudian fayablugu, wudunya itu, yablug itu artinya benar-benar wudunya itu dilebihkan. Kalau dia berkumur, benar-benar kumurnya itu sampai sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi itu pada keluar sisanya. Bukan giginya yang copot. Ini juga perlu diperhatikan jamaah. Kalau lagi puasa, nggak boleh berlebih saat kita berwudu. Dikhawatirkan nanti ada bagian-bagian air itu yang tertelan. Ini boleh melebihkan untuk berwudu menggunakan airnya di luar daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Au yusbighul wudu'a, dia sempurnakan wudunya, basuhannya, kemudian dia lebihkan pada basuhannya. Biasanya satu, dia sempurnakan sunnahnya menjadi 3. Udah selesai berwudu, tsumma yaqulu, kemudian dia berkata, berdoa. Doanya yang tadi yang kita baca bersama-sama. Di sini hanya dipotong, enggak disampaikan secara utuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca doa ini, apa yang dia dapat nanti? Illa, kecuali futihat, dibukakan, dibukain. Kalau kata orang Betawi, di ngablakin. Lahu, bagi dirinya, abwabul jannatis samaniyati, pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Semuanya dibukain tuh pintu surga 8-8-nya tuh. Kemudian yadkhulu, dia masuk, min ayyiha sya'a, dari pintu-pintu surga yang mana saja yang dia inginkan. Enak gak kalau pintu semuanya terbuka, kemudian kita dipersilakan untuk memasuki bagian pintu yang kita inginkan. Nah, ini satu keistimewaan bila kita membaca doa setelah berwudu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada juga yang menambahkan, makanya ini doa semuanya nih, dan saya praktekkan. Ada yang menambahkan membaca suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada riwayatnya, masih di dalam kitab yang sama, Khazinatul Asrar. Di sana dikatakan, man qara'a ba'da wudu'ihi, siapa orang yang membaca sesudah wudu surah Al-Qadar, inna anzalnahu, sampai selesai, apa yang dia dapat dari janji Allah? A'tahu Allahu ta'ala thawaba khamsina sanatan. Allah memberikan orang itu pahalanya 50 tahun. Subhanallah. Ini amalan-amalan ringan, mendatangkan pahala yang teramat besar kalau kita mau kerjain. Dari wudunya, kita lebihkan bagian anggota wudunya, kita baca doa wudunya, kita tambah lagi dengan baca suratul Al-Qadar. Dari situ saja udah berapa banyak itu tabungan-tabungan kebaikan kita yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kembali lagi kepada diri kita. Maukah kita memanfaatkan bagian-bagian nilai-nilai ibadah ini yang mungkin kita anggap remeh dan kecil, namun di sisi Allah mempunyai keistimewaan yang sangat lebih dan bermanfaat. Jamaah hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang yang kelima apa? Selesai berdoa. Yang kelima, melaksanakan sholat sunnah wudu.
Berapa rakaat? 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatul wudu raka'ataini. Kalau mau lengkap, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 2 rakaat. Boleh di rumah dikerjakan, boleh di musola atau di masjid. Tergantung di mana kita mengambil air wudunya. Ketentuan syaratnya adalah wudunya masih basah. Ini wudunya udah 1 jam. Kemudian baru ingat belum sholat sunnah wudu, ya udah nggak usah sholat sunnah wudu. Air wudunya masih basah, masih menempel. Makanya tadi adabnya air wudunya itu jangan diapain, jangan disekat, jangan dilap. Itu ketentuannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sholat wudu ini dia termasuk sunnahnya asbabul mutaqaddim. Asbabul mutaqaddim artinya ada sebab-sebab yang mendahulukan sehingga disunahkan untuk berwudu. Karena kita berwudu itu kan sebabnya duluan. Sunnahnya melaksanakan sholat sunnah wudu dan nggak terikat waktu. Kalau sholat sunnah wudu, sebab ketentuannya selesai berwudu disunahkan sholat sunnah wudu, nggak terikat oleh waktu. Nih yang perlu diperhatikan oleh jamaah, ada sholat sunnah itu tersebab karena waktu, asbabul awqat. Apa contohnya? Sholat sunnah duha itu pakai waktu, nggak bisa sholat duha dikerjakan malam hari. Ada waktunya, ba'da sholat isyraq. Insya Allah nanti kita bahas itu sholat isyraq. Kemudian sholat witir itu sebabnya waktu, malam. Nggak bisa pagi hari sholat witir. Tahajud itu sebabnya waktu, nggak bisa sholat tahajud di siang hari. Apalagi sholat tarawih yang kita kerjakan, ada nggak sholat tarawih dikerjakan di sore hari? Nggak ada. Itu tersebab waktu. Ada juga tersebab karena tempat. Apa contohnya? Sholat tahiyatul masjid. Tersebab kita masuk tempat masjid, maka itu disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, untuk sholat sunnah wudu ini disebabkan sunnahnya asbabul mutaqaddim. Sebabnya terdahulu dan enggak terikat waktu, enggak terikat tempat. Di mana ada tempat, silakan sholat sunnah wudu. Yang penting berwudu dulu sebelumnya. Kalau nggak berwudu, sholat sunnah wudu itu bukan sholat sunnah wudu. Ada lagi nanti namanya sholat sunnah mutlak. Banyak jamaah kalau sudah kita cerita tentang sholat sunnah. Jadi kalau mau dibahas cakep ini masalah-masalah yang seperti ini. Kita lanjut lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa keutamaan orang yang sholat sunnah wudu? Udah wudunya nanti kita gurron muhajjalin, bercahaya di yaumil qiyamah. Udah mendapatkan pahala kalau kita membaca doa wudu, dibukakan pintu 8 surga itu, kemudian kita diberikan kebebasan untuk masuk ke pintu yang mana saja. Kita baca suratul qadar diberikan pahala 50 tahun. Kita melaksanakan sholat sunnah wudu ini, fadilahnya, keutamaannya apa? Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaannya yang pertama, kita sholat sunnah wudu mendapatkan 2 sunnah yang dicontohkan oleh sahabat, kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat sunnah wudu ada asbabnya, ada sejarahnya. Saya baca masih di dalam kitab Khazinatul Asrar dan beberapa referensi yang lain. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu artinya naik. Kemudian diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk visual simbolik
penghuni yang ada di dalam surga, penghuni yang ada di dalam neraka. Satu, di dalam surga itu ketika Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril, di dalam surga udah terdengar oleh kupingnya Rasulullah bunyi seperti ini, tak tok tak tok tak tok tak tok. Rasulullah bingung nih, kok ada yang bunyi suara tak tok seperti suara sendal. Rasulullah tanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, itu di dalam surga bunyi apaan? Tak tok. Kata Jibril, ya Muhammad, itu adalah bunyi dub. Dub itu kalau bahasa kita terompah. Zaman dulu di Jakarta itu ada sendal bakyak, tahu nggak tuh? Yang dari kayu, yang iketannya itu dari karet ya. Itu kalau jalan kan bunyinya nyoreng banget tuh. Tak. Kata malaikat Jibril, itu bunyi terompah sendal sahabatku. Kaget Rasulullah mendengar jawaban dari malaikat Jibril, sendal terompah sahabatku. Siapa namanya? Kalau bahasa kita nih, namanya Bilal bin Rabah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Selesai dalam kunjungan visual simbolik Mi'raj itu, langsung beliau kembali lagi ke dunia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mencari informasi, cross check kalau bahasa kita, verifikasi kalau bahasa negaranya Pak Jenderal ya. Iya kan harus dicari dong. Ini sampai yang gebugin orang yang sampai celananya dikedodorin. Ada nggak kira-kira? Iya, itu kan diusut tuh, ya, diusut. Cari dalam sebuah halaqah pertemuan, ketemu Bilal bin Rabah. Biasa selesai ngumpul-ngumpul, dipanggil Bilal bin Rabah. Sini, saya ingin bicara 4 mata khusus. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Pada saat saya Mi'raj, diperlihatkan visual simbolik di dalam surga, terdengar terompah sendalmu, terdengar apa tuh ya, bunyi sendalmu di dalam surga, engkaunya masih hidup di dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya yang sederhana, amalan apa yang engkau lakukan, amalan apa yang engkau perbuat, itu sendal engkau udah nyampe duluan di surga. Intinya masih ada di sini kalau bahasa Betawinya begitu. Kata Bilal bin Rabah, mendapatkan pertanyaan seperti itu agak bingung juga. Apa jawabannya? Kemudian Allah memberikan satu ilham kepada beliau. Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, nggak ada amalan yang istimewa yang aku khususkan, kecuali yang aku ingat selesai aku berwudu, aku iringi untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Itu jawabannya. Kata Rasulullah, oh ini dia nih jawabannya. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ilmu, mendapatkan syariat dari sahabatnya. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah wudhu seperti apa yang pernah dicontohkan oleh sahabatnya Bilal bin Rabah. Hadirin hadirat jamaah shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita introspeksi buat diri kita. Kita ini kan nggak ada jaminan masuk surga. Apalagi terompa sendal kita. Coba. Bilal bin Rabah udah ada jaminan, dan terompahnya aja nyangkut. Masa beliau nggak nyangkut, nggak masuk? Sekarang buat kita ini menjadi sebuah evaluasi. Betapa satu amalan yang kecil, amalan yang mungkin kita anggap remeh, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai nilai yang istimewa.
Nggak ada orang lihat pekerjaan itu. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak dipungkiri, nggak ditutupi. Makanya sejak awal saat saya ingin membahas ini, dasar ayatnya itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Mudah-mudahan sendal kita juga sampai ke surga. Sendal lili saya, sendal lili Pak Haji Muhammad Soleh, sampai motor Vespa saya tuh setidaknya, sorban yang kita pakai, buku yang kita pakai, mik, bisa jadi nanti dia bisa sampai ke surga. Semuanya nih sejadah. Ini jangan kita anggap benda-benda yang tidak berbicara. Dia akan menjadi saksi semua kebaikan-kebaikan kita dan nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mudah-mudahan termasuk menjadi bagian-bagian orang yang beruntung yang mengamalkan amalan-amalan ringan dan mendatangkan pahala yang besar. Inilah dua poin yang kita dapat. Berdoa setelah wudhu, dan insya Allah selesai berwudhu kita tidak melupakan untuk berbagi waktu 2 rakaat untuk melaksanakan sholat sunnah wudhu. Mudah-mudahan terompah sendal kita, sepatu kita, kaos kaki kita didengar oleh Allah dan udah ditaruh di dalam surga buat kita nanti ambil dan menjadi tabungan kebaikan-kebaikan kita dan menambah pahala yang besar dari amalan-amalan soleh kita. Hadirin jamaah, itu dua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Insya Allah pada malam Rabu yang akan datang kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan banyak pencerahan-pencerahan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan hidayah taufiknya. Allah memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan sampai akhir. Allah berikan kita semuanya sehat walafiat. Allah luaskan rezeki kita, penghasilan kita, usaha kita yang halal, yang berkah, yang banyak. Kita juga mohon kepada Allah agar bangsa negara kita ini dijaga, dipelihara, dilindungi minal fitan wal mihan. Ma zahara minha wa ma batan. Para pemimpin kita doakan senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah anak-anak kita, keturunan kita. Allah jadikan mereka dzurriyyatan thayyibah wa dzurriyyatan salihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Wa'fu 'anna ya Karim ya Arhamar Rahimin irhamna warham walidina warham limasyayikhina warham lil muslimina ajma'in. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.